di Kompas TV. Pabrik pembuat alas karpet di Neglasari, Kota Tangerang, Banten terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Lima korban kapal motor Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Selayar berhasil ditemukan selamat oleh kapal nelayan yang melintas di sekitar Pulau Matalang, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. 20 orang lagi masih dicari. Hujan gol terjadi saat Inggris meraih juara 3 pesta bola dunia setelah menghempaskan Prancis dengan skor 6-4. Pemain Arsenal Bukayo Saka cetak hat-trick. Halo, selamat pagi. Apa kabar saudara? Senang sekali Sapa Indonesia Pagi hadir di akhir pekan ini, hari Minggu 19 Juli 2026. Bersama saya, Brema Ratenaya. Dan saya, Nanda Aprilia. Sejumlah informasi tentunya sudah kami siapkan untuk Anda, saudara, khususnya di hari Minggu ini. Ada apa hari Minggu ini, Bremana? Kalau kita melihat kayaknya kalau konflik di dalam negeri eskalasinya sedang menurun ya. Masih netral aja nih. Nanti nunggu hari Senin biasanya lagi ya. Perweronya di hari Senin ya biasanya ya. Tapi kalau misalkan kita lihat di hari ini sampai dengan hari-hari kemarin sebenarnya masih gitu-gitu aja dalam eskalasi konflik di luar khususnya. Pasti kamu tahu arahnya saya mau ngomong apa. Iran dan juga Amerika Serikat. Betul sekali. Itu lagi Bremana juga saudara. Kalau kita melihat memang saling serang, balasan antara Iran dan juga Amerika Serikat semakin memanas ya. Apalagi Amerika Serikat dan kemarin juga dibalas lagi oleh Iran ke negara sekutu, khususnya di negara Teluk, dilakukan oleh Iran, Kuwait, Bahrain, Yordania, dan lain sebagainya. Bahkan Bremana dan juga saudara, ini juga sudah mendapat perhatian dari Sekjen PBB yang mengaku sudah cukup khawatir melihat apa yang terjadi antara Iran dan juga Amerika Serikat. Lagi-lagi ini pertanyaan yang sering kali kita sampaikan dan pertanyakan adalah sebenarnya apakah memang sampai ini nota perdamaian atau nota kesepakatan damai, karena kemarin kan juga sempat tidak diindahkan ya pada masa gencatan senjata, Bremana. Jangankan sampai nota kesepahaman, ini saling serangnya berhenti aja kita nggak tahu sampai kapan gitu kan. Apalagi Amerika Serikat udah dapat dana tambahan dari parlemen soal dana perangnya gitu, mereka ditambah lagi dana perangnya. Kemudian dari Irannya juga sudah mulai keras gitu. Kalau misalnya Amerika Serikat terus menyerang dalam 2-3 hari terakhir, akan melakukan serangan ofensif secara skala besar-besaran. Wah, ini sudah pernyataan dari kedua negara yang membuat sepertinya ini konflik antara kedua negara saling serang bakal terus terjadi. Tapi nanti kita akan bahas lagi Nanda ya, seperti apa kemungkinan antara dua negara ini, apakah nanti akan membesar skala konfliknya ataukah ada menuju ke perdamaian maupun juga kesepakatan. Nanti kita akan bahas saudara, tapi sebelumnya kita akan ke informasi pertama dulu di pagi hari ini, di mana pabrik pembuat alas karpet di Neglasari, Kota Tangerang terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Kobaran api melalap sebuah pabrik pembuat alas karpet di Tangerang. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik dengan cepat merambat ke bahan baku dan barang-barang produksi yang sebagian besar berbahan plastik. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat petugas pemadam kebakaran mengalami kesulitan saat pemadaman. 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Aman terkendali. Teknologi pada saat kita sampai di lokasi kebakaran ternyata apinya cukup besar. Nah, menurut dari info yang karyawan yang berada dalam mes, bahwasanya api itu terjadi di bagian belakang. Dugaan sementara ada di fenomena kelistrikan atau korsleting listrik. Untuk kesulitan sendiri ada, kenapa? Karena memang kita melihat apinya itu seluruhnya berada di bawah karena tertumpuk dengan puing atau seng atau bahan-bahan
plastik. Oleh karena itu tadi kita juga selain memadamkan, kita juga mengurai agar tidak terjadi penyerangan kembali. Kebakaran juga terjadi di Gang Al-Amin, Cengkareng, Jakarta Barat. Api langsung membesar dan membakar seluruh bagian rumah warga. Bangunan rumah berisi 6 kontrakan ini pun hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting di salah satu ruangan. Belasan warga terdampak akibat kebakaran ini. Iya. Saya nyamper ke pemadam langsung ke PIM. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kecelakaan beruntun melibatkan 6 kendaraan terjadi di ruas tol Jor Cakung, Jakarta Timur pada hari Sabtu. 1 orang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Kecelakaan tersebut melibatkan 2 truk kontainer, beberapa mobil pick-up dan juga truk box. Korban meninggal adalah pengemudi salah satu truk kontainer yang diduga menjadi pemicu kecelakaan ini terjadi. Sementara sejumlah pengemudi lainnya mengalami luka-luka. Akibat kecelakaan, Saudara, kemacetan panjang terjadi dari arah Bekasi menuju Tanjung Priok. Posisinya kan lagi macet nih arah keluar tol. Langsung tiba-tiba langsung ditabrak aja mobil saya dari belakang. Nabrak dari belakang mobil abang? Iya. Oh, itu kondisinya bagaimana tuh? Langsung beruntun atau bagaimana? Langsung beruntun, posisi kan lagi macet. Lagi macet? Berapa kendaraan, Bang? Ada berapa? 6 apa ya? Soalnya saya nggak lihat-lihat ke depan. Tapi sekitar ada 6 kendaraan? Kayak ada. Berarti mobil abang truk kontainer itu disundul dari belakang, kontainer abang nyundul yang depan? Iya. Yang kaki demonya berarti? Iya. Ini untuk pengemudi kontainer yang nabrak dari belakang meninggal, Pak? Meninggal itu mobilnya, Pak. Polisi mengonfirmasi penemuan jenazah pria dengan luka tembak di balkon sebuah kamar hotel di Kuningan, Jakarta Selatan. Seorang pria ditemukan meninggal dunia dengan luka tembak di balkon sebuah kamar hotel di Kuningan, Jakarta Selatan. Dari fakta-fakta yang dikumpulkan, polisi tidak menemukan adanya keterlibatan pihak lain dalam peristiwa tersebut. Menurut polisi, senjata api yang ditemukan merupakan milik korban. Dari temuan korban meninggal dunia akibat senjata api, kemudian kami kaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan juga kami mempelajari CCTV yang ada di tempat kejadian. Untuk saat ini kami menduga atas meninggalnya korban tidak ada keterlibatan pihak lain. Terkait senjata api adalah milik korban dan itu 5 korban kapal motor Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Selayar berhasil ditemukan selamat oleh kapal nelayan yang melintas di sekitar Pulau Matalang, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. 5 korban ditemukan selamat setelah 4 hari terapung dan bertahan hidup dengan berpegangan pada rompong atau rumah ikan. Mereka ditemukan oleh kapal KMN Sinar Mato Angin 04 termasuk dengan seorang anak berusia 7 tahun. Tim SAR gabungan kemudian mengevakuasi seluruh korban menggunakan kapal SAR KN Kamajaya. Setelah mendapat pertolongan awal, mereka dibawa ke posko SAR di Kota Benteng untuk menjalani perawatan medis. Hingga kini, Saudara, dari 78 penumpang KM Nurul Salsa, 57 orang ditemukan selamat, 1 orang meninggal dunia dan 20 orang lainnya masih dalam pencarian. Lima korban ditemukan oleh kapal nelayan Sinar Matuangin 4 di sekitar 30 nautical mile dari Pulau Matalang, arah selatan. Dan saat ini korban tersebut dalam perjalanan menuju kapal SAR Kamajaya yang Lego Jangkar ada di sana karena akan dilaksanakan atau akan dibawa ke pelabuhan Benteng untuk dilaksanakan pemeriksaan kesehatan dan pendataan.
Dipicu hujan deras, Sungai Batang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat meluap dan menerjang permukiman pada Sabtu malam. 5 warga yang terjebak banjir berhasil dievakuasi tim gabungan. Tingginya debit air membuat proses evakuasi oleh tim SAR gabungan berlangsung dramatis. Petugas menggendong sejumlah warga yang terjebak di dalam rumah untuk keluar dari lokasi banjir. Seluruh korban selamat diungsikan sementara ke kantor Wali Nagari setempat. Sebelumnya akibat tingginya curah hujan menyebabkan Sungai Batang meluap dan sejumlah permukiman terendam banjir. BPBD Kabupaten Agam mengimbau warga waspada bencana banjir dan longsor saat cuaca hujan lebat. Minta tolong KSB, gitu karonya yang di Siko. Lewat Siko. Kita bergeser ke Sumatera Utara, Saudara. Detik-detik kecelakaan beruntun di Desa Sukamakmur, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara terekam kamera warga. Sebanyak 4 orang tewas akibat kecelakaan ini. Saudara, inilah video amatir tidak lama setelah kecelakaan beruntun terjadi yang melibatkan 9 kendaraan di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Terlihat warga berhamburan membantu menyelamatkan korban. Sejumlah kendaraan yang terlihat kecelakaan juga ringsek hingga terguling. Akibat kecelakaan ini, Saudara, 4 korban meninggal dunia dan 6 luka-luka. Pihak Jasara Harja memastikan akan memberikan santunan kepada korban, baik meninggal dunia maupun yang dirawat di rumah sakit. Sesuai dengan informasi yang kami terima terhadap korban yang saat ini terdata 4 meninggal dunia, kami dari Jasara Harja sedang melakukan pendataan terhadap keluarga dan ahli waris. Terhadap keluarga ahli waris akan diserahkan santunan dari pemerintah senilai Rp50 juta. Kemudian terhadap korban luka-luka, baik yang sedang dirawat di Rumah Sakit Adam Malik ataupun puskesmas, akan kami berikan surat jaminan maksimal biaya perawatan sebesar Rp20 juta. Seorang saksi mata menjelaskan kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 10 pagi. Kecelakaan bermula dari tabrakan antara angkutan umum dan minibus hingga kemacetan terjadi di sekitar lokasi. Selang beberapa waktu, datang truk bermuatan air mineral yang hilang kendali akibat remblong dari arah Brastagi menuju Medan. Dengan kecepatan yang tinggi, truk pun langsung menabrak kendaraan yang sempat berhenti akibat tabrakan angkutan umum dan juga minibus. Kejadian awalnya mobil minibus, mobil Sampri, dia arah ke atas, dan itu dia nabrak mobil dump truck dari belakang. Nggak lama kemudian mobil dump truck pindah ke atas, mobil Samprinya tetap di situ di bawah. Barulah mobil Aqua ini remnya blong dari atas, ditabraknya lah mobil sawit ini bang, baru merembes sama mobil pribadi ini. Informasi mancanegara, Saudara, militer Iran merilis rekaman peluncuran serangan drone yang diklaim menargetkan pusat dukungan militer Amerika Serikat di Kuwait. Serangan drone ini menjadi balasan atas serangan yang dijatuhkan Amerika Serikat ke fasilitas sipil di Iran. Selain Kuwait, Iran juga meluncurkan serangan rudal ke negara sekutu Amerika Serikat, termasuk Qatar yang menjadi mediator perang Iran dengan Amerika Serikat. Gencatan senjata yang sebelumnya diberlakukan antara Amerika Serikat dan Iran gagal dan berujung pada aksi saling serang secara beruntun. Angkatan Darat Iran mengklaim telah menembakkan rudal jelajah ke arah kapal musuh di wilayah utara Samudra Hindia. Penembakan rudal dilakukan untuk mengusir kapal dari kawasan perairan tersebut. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis video saat marinir dari pasukan ekspedisi ke-11 menaiki kapal tanker MT Wen Yao. Operasi ini disebut sebagai pemeriksaan kepatuhan dalam blokade baru Washington. CENTCOM juga menyebut telah menghalau 3 kapal dan melumpuhkan 1 kapal lain yang mencoba melanggar. Blokade ini menyasar semua kapal menuju atau dari pelabuhan Iran. Sementara kapal dengan tujuan lain tetap diizinkan melintas.
Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM juga menyatakan telah menyerang puluhan target termasuk jembatan di Provinsi Hormozgan, Iran Selatan. Serangan lain juga menghantam sekitar Teheran dan Provinsi Semnan, wilayah yang menjadi pusat produksi rudal balistik dan program antariksa Iran. Presiden Trump menegaskan serangan ini untuk menekan Iran agar melonggarkan kendali di Selat Hormuz. Saudara, kami akan kembali dengan informasi. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan penanganan perkara yang melibatkan mantan Jampitsus harus dilakukan secara hati-hati dan juga sesuai dengan kaidah hukum karena hukum harus ditegakkan. Kembali Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Indonesia Corruption Watch menduga mutasi ASN di Kementerian Pekerjaan Umum berhubungan dengan adanya bocor dokumen rencana perjalanan dinas Menteri PU, istri dan anaknya ke Amerika Serikat. ICW menyebut mutasi yang dilakukan setelah dugaan pelanggaran patut diduga sebagai upaya pembungkaman dan penyalahgunaan wewenang. ICW mendesak agar proses mutasi dilakukan secara transparan. ICW juga meminta adanya perlindungan bagi ASN yang menjadi pelapor atau whistleblower. Menurut ICW, jaminan perlindungan dibutuhkan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, atau kasus korupsi. ICW juga meminta Menteri PU Dodi Hanggodo untuk tidak menyampaikan pernyataan arogan yang terkesan defensif. Mutasi dilakukan setelah mencuat dugaan pelanggaran, patut diduga ada upaya pembungkaman dan penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini perlu memastikan proses mutasi dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan persepsi adanya tindakan balasan terhadap ASN yang mengungkap dugaan penyimpangan. Perlindungan whistleblower merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan berintegritas. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo sudah buka suara soal isu mutasi sejumlah aparatur sipil negara di Kementerian PU yang diduga terkait bocornya surat perjalanan dinas ke Amerika Serikat. Usai rapat kabinet di Istana pada Kamis lalu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo membantah mutasi di kementeriannya karena bocornya surat dinas tersebut. Dodi menyebut mutasi merupakan hal yang biasa terjadi. Tidak hanya soal mutasi, Dodi juga membantah isu yang menyebut keponakannya diangkat sebagai salah satu komisaris BUMN. Terkait dengan bocornya surat Bapak? Nggak ada. Kalau mutasi itu benar Pak? Mutasi kan biasa aja. Pegawai gue 38.600 bisa nggak boleh mutasi ya. Tapi berarti bukan karena isu yang surat bocor? Nggak ada. Pak, yang komisaris jadi ponakan apa Pak? Bukan sayembara. Kalau lu bisa buktikan, gue kasih lumroh. Sak keluarga lu semua. Itu bukan ponakan apa Pak? Bukan sayembara tuh, gue kasih waktu sebulan. Berarti bukan ponakannya Pak? Ya, lu pikir sendiri dah. Saudara Menko Bidang Hukum, HAM, Migrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan penanganan perkara yang melibatkan mantan Jampitsus harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan kaidah hukum. Menurut Yusril, profesionalisme, transparansi, dan keadilan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Ia juga menekankan aparat penegak hukum harus bersikap ekstra hati-hati dalam menangani perkara tersebut agar proses penyidikan berjalan objektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kasus dugaan terjadinya tindak pidana yang melibatkan pimpinan yang sekarang sudah mengundurkan diri dari kejaksaan, memang diperlukan satu sikap ekstra hati-hati. Dan ketika para jaksa yang sekarang ini menerima pelimpahan untuk menangani perkara ini, untuk melakukan penyidikan lanjutan setelah ditetapkan sebagai tersangka, tetap harus memegang teguh kaidah-kaidah hukum. Ini merupakan satu ujian yang berat bagi kita,
Tapi sebagai satu kenyataan yang kita tidak dapat tolak dan kita bantah, dan karena itu harus dengan ketegaran, keberanian, dan keyakinan yang kuat bahwa hukum harus ditegakkan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung berjanji profesional dan transparan mengusut kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna bilang Kejagung terbuka terhadap pengawasan oleh KPK dan DPR. Kami akan berusaha melakukan penyidikan dengan profesional, transparan dan akuntabel, dan tetap bersinergi baik dengan penyidik dari Polres Polri maupun Polda Metro Jaya. Juga kami terbuka untuk disupervisi oleh KPK dan juga diawasi oleh dari DPR. Prinsipnya kami akan transparan dan akan tetap memberikan perkembangan informasi dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah. Penguasaannya ada di klien kami. Penguasaan, kepemilikan. Jadi itu bukan milik Pak Febri. Berulang kali, Don Rito, tersangka korupsi di kasus yang menyeret nama ex-Jampitsus, lewat kuasa hukumnya mengakui jika uang ratusan miliar rupiah dan emas 74 kg yang disita penyidik dalam penggeledahan di Sentul adalah miliknya. Kuasa hukum Don Rito, Handika Honggowongso, menjelaskan hal itu setelah kliennya menjalani proses pemeriksaan tersangka untuk pertama kalinya di Kejaksaan Agung kemarin. Don Rito menyebut sudah meminta izin kepada Febri untuk membuat brankas yang digunakan untuk menaruh uang falas dan emas. Kilogram emas 12 juta US dolar Singapura dan 4 juta something ya Amerika. Pada saatnya akan kami buka ke publik seluas-luasnya. Itu sudah 10 tahun informasinya nggak pernah dipakai sama Pak Febri. Tapi di 2023 dipinjam oleh si Pak Idon untuk kantor yayasan. Itu duit yang diserahkan untuk kepentingan yayasan. Dalam rangka tadi. Diserahkan oleh seorang. Ada beberapa pihak. Sebelumnya dalam penggeledahan, penyidik polisi juga sempat menemukan dan menyita foto keluarga mantan ex-Jampitsus Febri Adriansyah dari rumahnya di Sentul. Febri juga sempat mengakui rumah di Sentul adalah rumah pribadinya. Namun kemarin usai menjalani pemeriksaan, Febri melalui kuasa hukumnya Hotman Paris menyebut jika rumah tersebut adalah rumah hibah dari mertua untuk anaknya. Itu dulunya adalah rumah mertuanya. Oke, rumah mertuanya, tapi sudah lama dihibahkan ke cucu dari mertuanya. Jadi secara sertifikat itu bukan atas nama dari Febri. Itu ada buktinya. Itu di BAP tadi ditulis. Bahkan itu ke cucu kan tadi. Iya, cucu. Ke cucunya yaitu anak dari Febri. Itu sudah sertifikat namanya dan itu sudah jauh sebelum kasus Asabri. Jadi bukan rekayasa. Peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman menyebut, penyidik Kejagung harus menyelidiki aliran uang yang diklaim milik tersangka Don Rito digunakan untuk keperluan yayasan. Aliran uang ini harus dibuktikan apakah terkait dengan tindak pidana pencucian uang atau tidak. Karena ini ada operator di luar, itu memang betul ya, dan salah satunya sudah menjadi tersangka Don Rito. Pertanyaannya, apakah tidak ada operator di dalamnya? Perusahaan itu adalah alat untuk melakukan kejahatan atau alat untuk mencuci uang hasil kejahatan, harta benda hasil kejahatan. Dua-duanya itu perlu untuk didalami. Kalau itu alat melakukan kejahatan ataupun alat untuk menyembunyikan hasil kejahatan, artinya korporasi ini juga perlu untuk dijerat sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Kini penyidik Kejagung telah menerima seluruh bukti uang dan emas hasil penggeledahan terkait dugaan kasus korupsi yang menyeret salah satu mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Setelah sprindik baru diterbitkan, proses hukum yang menyeret ex-Jampitsus sebagai tersangka ini harus bisa dibuktikan di persidangan.
Tim Liputan, Kompas TV. Situasi di Selat Hormuz terus memanas seiring Amerika Serikat dan Iran saling berbalas serangan. Militer Amerika Serikat mengklaim telah menyelesaikan serangan malam ke-7 berturut-turut terhadap Iran. Iran juga mengklaim telah menembakkan rudal ke kapal Amerika Serikat di Samudra Hindia bagian utara. Bagaimana urusan Selat Hormuz bisa diselesaikan supaya kesepakatan damai bisa tercapai? Kita akan ulas usai jeda berikut. Situasi di Selat Hormuz kembali memanas seiring Amerika Serikat dan Iran saling balas serangan. Militer AS klaim telah menyelesaikan serangan malam ke-7 berturut-turut terhadap Iran. Militer Amerika Serikat merilis video peluncuran rudal, lepas landas pesawat tempur, serta ledakan di lokasi yang tidak diungkapkan. Pasukan AS klaim menyerang lokasi pengawasan infrastruktur logistik militer, gudang senjata bawah tanah, dan kemampuan maritim Iran. Operasi ini disebut bertujuan melemahkan kemampuan Iran dalam mengancam pasukan AS dan pelayaran komersial. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim negaranya telah meraih kemenangan besar dalam perang melawan Iran. Trump menyebut militer AS mendominasi sepenuhnya di medan tempur tanpa mendapat perlawanan berarti dari Iran. Pernyataan ini muncul ketika pasukan AS melancarkan serangan malam ke-6 beruntun terhadap Iran. And we have the strongest and most powerful military by far anywhere in the world. I built it during my first term, and unfortunately, we're forced to use it now. We won in Venezuela, which is now working with us to produce millions and millions of barrels of oil. We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly. Di sisi lain, militer Iran merilis rekaman peluncuran rudal jelajah yang diklaim menargetkan kapal Amerika Serikat di Samudra Hindia bagian utara. Iran juga mengklaim peluncuran itu menimbulkan kepanikan musuh. Militer Iran bilang peluncuran tersebut bagian dari operasi fase ke-13, Thunderbolt. Rudal menargetkan kapal musuh di Samudra Hindia bagian utara. Sementara Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran merilis rekaman peluncuran drone yang diklaim menyerang kapal tanker minyak musuh di Selat Hormuz. Angkatan Laut Iran bilang kapal berbendera Thailand itu mencoba melintasi Selat Hormuz tanpa mengindahkan peringatan. Penasihat senior pemimpin tertinggi Iran menegaskan, Teheran akan segera memasuki fase operasi ofensif besar-besaran dan skala penuh jika serangan Amerika Serikat terus berlanjut selama 2 atau 3 hari lagi. Pernyataan itu mengindikasikan Teheran tengah mempertimbangkan perluasan target operasi militernya apabila serangan udara Amerika Serikat tidak segera dihentikan. اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مصر رو اکتفا نمی‌کنه. هیچ مرز سیاسی در مقابل نیروهای تهاجمی ایران دیگه امنیت ندارند. Peneliti Asia Middle East Center, Pizarro Ghazali, mengatakan serangan berturut-turut yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran dengan tujuan ingin mengambil alih Selat Hormuz dan melumpuhkan kekuatan militer Iran. Tetapi ini kalau kita lihat polanya udah berubah, Ilona. Polanya ialah bukan 7 hari berturut-turut dan bukan tidak mungkin bisa sampai semingguan lebih, bisa sampai 2 minggu lebih. Karena tadi menurut saya ada 2 tujuan utama Amerika Serikat. Mengambil alih Selat Hormuz yang sekarang masih dipegang oleh Iran, dan kedua, melumpuhkan kekuatan permanen Iran. Karena kita lihat polanya agak berbeda gitu. Yang dihancurkan fasilitas rudal Iran, fasilitas radar, fasilitas energi, ekonomi. Ini artinya apa? Ini kan arah dari Amerika Serikat untuk betul-betul melumpuhkan kekuatan permanen Iran. Dan jangan lupa sekarang agak berbeda nih pola serangan dari Amerika Serikat. Dia udah masuk ke Iran Tengah. Tadi kan cuma di wilayah pesisir Selat Hormuz ya, tapi udah masuk misalkan provinsi Fars, provinsi Yazd ya, yang itu dia di wilayah Iran Tengah, yang itu cara Amerika Serikat untuk memotong logistik dari Teheran menuju ke Selat Hormuz. Akibat saling serang antara Amerika Serikat dan Iran, situasi di Selat Hormuz kembali memburuk.
Serangan rudal dan drone Iran terhadap kapal tanker di perairan tersebut memicu krisis. Akibatnya banyak kapal memilih putar balik dan menyebabkan lalu lintas di jalur vital ini nyaris lumpuh dan memicu kekhawatiran krisis energi global. Situasi di Selat Hormuz kembali memanas seiring dengan Amerika Serikat dan Iran saling berbalas serangan. Militer Amerika Serikat mengklaim telah menyelesaikan serangan malam ke-7 berturut-turut terhadap Iran. Penasihat senior pemimpin tertinggi Iran menegaskan akan melakukan serangan besar-besaran dan skala penuh jika serangan Amerika Serikat terus berlanjut selama 2 atau 3 hari lagi. Kemudian bagaimana dengan prospek perundingan damai dan nasib Selat Hormuz? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di sambungan daring saudara. Ada pakar hubungan internasional BINUS University, Tia Mariatul Kiptiah, dan pengamat Timur Tengah, Mahfuz Siddiq. Selamat pagi, Mbak Tia, Pak Mahfuz. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas. Baik, saya ke Mbak Tia terlebih dahulu. Mbak Tia, setelah kita kemarin sempat senang gitu ya, udah ada negosiasi, sudah ada poin-poin. Kemudian lagi, serangan lagi. Apalagi Irannya sudah bilang bahwa akan melakukan serangan skala besar dan skala penuh gitu apabila Amerika Serikat menyerang dalam 2-3 hari ke depan. Kalau menurut Anda, apakah mungkin kita bisa lihat peredaan konflik ini dalam beberapa waktu ke depan? Semua tergantung Amerika Serikat, Mas Bray. Kalau Amerika Serikat memiliki itikat baik, sebetulnya konflik ini bisa selesai. Karena kalau merujuk kepada MOU, dari awal saya sudah mengatakan bahwa MOU itu tidak mengikat. Meskipun sudah masuk ke dalam resolusi PBB, tapi tetap saja kalau pihak dari Amerika Serikat mengingkari MOU tersebut, itu akan clear lagi, akan kembali lagi ke titik nol. Dan ini sudah terjadi saat ini ya. Padahal di MOU itu kan sudah dijelaskan bahwa poin pertama, pada tahap pertama mereka harus menyelesaikan ceasefire agreement secara permanen, yang pertama. Yang kedua adalah yang harus mereka selesaikan adalah Hormuz first. Hormuz yang pertama. Artinya apa? Artinya memang Iran harus mengembalikan fungsi Hormuz pada fungsinya semula, yaitu menjadi jalur internasional yang membawa tanker-tanker energi dari Timur Tengah ke beberapa kawasan. Harusnya kan demikian ya. Dan berikutnya dalam agreement tersebut adalah double blokade Amerika Serikat ditarik, pasukan Amerika Serikat di perairan Iran juga ditarik, tapi kenyataannya kita hadapi saat ini adalah ada 2 instruksi di sini, ada selatan dan utara. Jadi yang utara tetap diatur oleh Iran, kemudian tiba-tiba ada pengaturan lain Amerika Serikat di selatan, yaitu di perairan Oman. Nah, ini yang menunjukkan bahwa memang MOU tersebut betul-betul tidak berjalan. Amerika Serikat tetap mendominasi, melakukan instruksinya di Hormuz, dan inilah yang menyebabkan tension ini kembali terjadi dan akhirnya konflik ini kembali memanas. Iran tentu, Mas Bray, tidak mau dong kalau misalnya hasil dari MOU itu tidak diaplikasikan. Ketika kapal-kapal itu diatur oleh Amerika Serikat di area selatan, Iran marah. Kemudian menyerang kapal tersebut. Dan ketika kapal tersebut diserang, Amerika Serikat menyatakan bahwa Iran menyalahi perjanjian, Iran menyerang duluan. Padahal kenapa Amerika Serikat ada di situ? Dalam MOU kan sudah dijelaskan, ketika Hormuz First itu yang menjadi priority atau prioritas, mereka harus menarik diri. Tidak ada double blokade, tidak ada instruksi Amerika Serikat di situ, tidak ada militer di perairan Iran, tapi kenyataannya malah ikut mengatur jalurnya kapal-kapal internasional yang ada di Hormuz begitu. Nah, ini sudah clear di sini bahwa selama tidak ada itikat baik dari Amerika Serikat, tension ini akan terus memuncak. Suka-suka Trump lah. Kalau Trump perang lagi begitu ya. Kalau dia mau melakukan blokade di Oman, terjadi lagi. Dari yang terjadi saat ini, Mas Bray, harapan kita hanya satu, Oman bisa tidak tetap konsisten untuk melakukan diplomasi dan tidak pro kepada salah satu, karena ini kan irisan Hormuz ini antara milik Iran secara teritori dengan milik Oman. Kalau Oman memblokade, kalau Oman pro terhadap salah satu, ini tensi akan semakin naik dan Iran akan marah. Maka saya melihat Oman di sini lebih hati-hati ya, hati-hati sekali. Takutnya Iran marah kalau dia nampak memperluas atau mempersilahkan Amerika Serikat melakukan double blokadenya. Tapi Oman juga hati-hati, kalau pro terhadap Iran, dia juga akan dihabisi Amerika Serikat. Jadi dalam hal ini nampak semua negara-negara Teluk itu mengambil sikap lebih hati-hati. Beberapa negara-negara Teluk yang diserang oleh Iran karena penyerangan Amerika Serikat ini, semuanya tidak ada yang serang balik.
baik Kuwait ataupun Jordan ataupun Uni Emirat Arab ya, semuanya mengambil posisi diam. Karena memang kalau mereka sedikit saja bergerak, maka apa yang terjadi ini efeknya akan kemana-mana, terutama harga minyak akan naik, dan kalau sampai di 120 dolar per barrel sangat membahayakan perekonomian dunia, Mas Bray. Oke, nah ngomongin soal negara-negara Timur Tengah nih Pak Mahfuz, kita lihat belum ada gitu yang untuk bisa membalas serangan yang dilakukan Iran ke pangkalan militer di negara-negara Teluk. Tapi jika kita melihat mungkin skala ataupun juga frekuensi serangan yang kemudian masih terjadi gitu. Terakhir Yordania juga diserang, ada yang meninggal juga di sana. Apakah kemudian sikap dari Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah ini akan tetap seperti itu, atau nanti ada kemungkinan mereka juga akan membalas seperti itu? Ya, kalau kita lihat langkah yang dilakukan Amerika Serikat setelah mengumumkan bahwa MOU is over ya, pada tanggal 7 Juli lalu di salah satu KTT NATO di Turki, Amerika memang punya target dua hal. Yang pertama ingin menyeret sekutunya di Eropa untuk masuk membantu Amerika dalam perang jilid 2 ini. Yang kedua adalah Amerika juga ingin menyeret lebih jauh negara-negara Teluk untuk terlibat ya di dalam perang jilid 2 dengan Iran. Dan nampaknya negara-negara Teluk memang tidak punya pilihan kecuali mereorientasi posisinya untuk secara bersama-sama berdiri di belakang Amerika. Tetapi reorientasi posisi ini tentu saja punya resiko yang lebih besar. Kenapa? Karena sebagaimana yang sudah disampaikan oleh misalnya Menlu Abbas Araghchi bahwa kalau Amerika militernya terus melakukan serangan ke infrastruktur sipil di Iran misalnya, maka Iran akan mengaktifasi Houthi untuk mulai menutup Bab el-Mandab, dan itu artinya jalur pelayaran kedua di kawasan tersebut yang melewati Laut Merah ini akan tertutup sebagaimana Selat Hormuz, dan ini akan menciptakan biaya yang sangat tinggi berlipat ganda bagi negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi, dan tentu saja juga ini akan berdampak kepada dunia. Nah, yang kedua, kalau kita lihat kenapa Amerika ingin menarik juga sekutunya di Eropa, ini juga terkait dengan sikap yang disampaikan oleh Presiden Trump pada saat KTT NATO di Turki, di Ankara, bahwa Amerika punya intensi untuk meningkatkan keterlibatannya di Ukraine dalam menghadapi Rusia. Nah, kalau itu menjadi rencana Trump, maka ada kebutuhan bagi Trump, bagi Amerika untuk segera menyelesaikan capaian target-target perang dengan Iran. Apa targetnya? Memang tidak akan menghancurkan atau melumpuhkan total atau bahkan pergantian rezim di Iran, tetapi setidaknya kekuatan-kekuatan militer yang strategis di Iran ini bisa dieliminasi sampai tingkat yang paling maksimal, ya, paling tidak kemampuan rudal balistik dan radar untuk menggerakkan semua persenjataan rudal balistik itu. Dan nampaknya inilah yang menjadi target serangan militer jilid 2 dari Amerika, yang mereka memiliki jendela waktu 60 hari sejak tanggal 10 Juli, karena setelah 60 hari itu kan harus kembali mendapat persetujuan dari Kongres Amerika. Nah, pertanyaannya adalah kalau militer Amerika mampu menekan secara lebih masif, sistematik dan efektif terhadap instalasi dan infrastruktur militer Iran, termasuk juga infrastruktur sipil, maka sangat mungkin dengan kalkulasinya negara-negara di Teluk ini akan terlibat secara langsung di dalam operasi militer jilid 2 ini. Tapi kalau kemudian operasi militer jilid 2 ini dikalkulasi atau dinilai tidak efektif di dalam menghancurkan atau melemahkan kekuatan militer Iran, maka sangat mungkin negara-negara Teluk GCC ini juga akan menarik mundur kembali posisinya untuk terlibat lebih jauh. Nah, jadi saya kira memang ini situasi yang sulit bagi negara-negara Teluk ya, untuk apakah betul-betul akan maju atau kemudian mereka harus menilai perkembangan dalam 1 minggu terakhir ini. Nah, kalau kita lihat bagaimana efektivitas serangan, nampaknya ini tidak lebih efektif dibandingkan serangan pada gelombang pertama 40 hari perang sebelumnya.
kalau kita lihat dari jumlah serangan, dari senjata atau rudal yang ditembakkan, dari pesawat yang digerakkan, ini masih jauh lebih kecil dibanding serangan tahap 1 yang dilakukan Amerika bersama dengan Israel. Nah, pada sisi yang lain kalau kita lihat ya, Iran ini telah mengancam dua hal yang sangat akan diperhitungkan oleh Amerika dan negara Teluk. Satu adalah menutup bab Al-Mandab, dan yang kedua adalah ancaman militer Iran untuk menyerang aset-aset properti milik Trump di kawasan negara-negara Teluk, khususnya di Emirat, di Saudi, dan di Qatar. Dan saya kira Trump ya orang yang sangat transaksional, begitu aset-aset propertinya di negara Teluk ini telah menjadi target sah ancaman serangan militer Iran, saya kira Trump akan berhitung sangat untuk melakukan serangan yang lebih. Ini soal hitung-hitungannya Trump gitu. Saya mau ke Mbak Tia. Mbak Tia, dengan saat ini mungkin kalau menurut Pak Mahfuz tadi tidak terlalu efektif jika dibandingkan dengan serangan yang gelombang pertama gitu. Serangan yang kali ini tidak terlalu efektif untuk bisa melemahkan militer Iran. Ini berarti Amerika Serikat itu salah kalkulasi lagi atau memang tidak peduli, pokoknya saya serang walaupun tahu Iran itu tidak bisa ditundukkan ataupun dibikin manut lah istilahnya kalau diserang seperti itu, Mbak. Ya, saya sepakat dengan Pak Mahfuz ya. Kita melihat bahwa memang serangan-serangan Amerika Serikat itu tidak presisi. Makanya kan Iran tidak ada pembalasan. Biasanya Iran itu akan langsung membalas berdasarkan karakter orang Persia itu ketika hantaman tersebut betul-betul terkena dampak yang sangat vital. Misalnya seperti sekolah pada serangan pertama itu ya, 120 siswa sekolah di Iran itu meninggal, itu telak sekali buat Iran. Maka yang dilakukan balasannya juga sangat telak. Dalam hal ini Iran diam dan memilih strategi lain. Dia lebih memilih menyerang beberapa negara-negara yang memang ada military basis Amerika Serikat di kawasan Teluk, Mas. Misalnya seperti Jordan, kemudian Kuwait. Kuwait itu kan negara kecil tapi diserang karena memang pusat logistiknya di situ. Kemudian berikutnya adalah Uni Emirat Arab yang memang terkenal dengan military basis Amerika Serikat di bidang angkatan udara misalnya. Tidak dengan Saudi yang Saudi sebetulnya negara terbesar di kawasan Teluk, tapi yang diserang justru negara-negara yang dilihatnya kecil, tapi justru itu adalah cukup signifikan untuk menghancurkan Amerika Serikat. Tidak secara total ya, menghancurkan dalam arti di sini adalah military basisnya Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Jadi Iran itu sekali menyerang penuh perhitungan. Dia sadar betul kalau dia menyerang secara sama brutalnya dengan Amerika Serikat, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena memang Iran juga dalam posisi saat ini di bawah sanksi Amerika Serikat, ekonominya sedang tidak membaik. Kemudian jika kita di-compare dengan kekuatan militer Amerika Serikat, jelas di bawah Amerika Serikat, Mas Bre. Jadi setiap kali serangan dia akan melakukan serangan yang sangat presisi, yang penuh perhitungan, yang kalau dia menyerang balik itu akan memberikan efek terhadap Amerika Serikat. Sementara Amerika Serikat menyerang ya menyerang saja begitu. Infrastruktur iya, jembatan itu rusak. Ada hospital juga, ada masyarakat sipil Iran juga yang terbunuh. Tapi dibanding dengan serangan yang pertama, itu memang jauh lebih dahsyat serangan yang pertama. Sangat presisi, membunuh pimpinan tertinggi, membunuh ratusan anak sekolah di sekolah Iran begitu ya. Kemudian memberikan efek psikologis yang luar biasa. Tapi saat ini sepertinya Iran lebih siap. Jadi kalau Amerika Serikat ke depannya patternnya seperti ini terus, saya nampaknya melihat bahwa nanti Amerika sampai pada titik kelelahan, bukan kalah ya, kelelahan, frustasi, karena memang setiap serangannya dia tidak memberikan efek yang cukup signifikan terhadap Iran, Mas Bre. Oke, baik. Nah ini yang kita juga pantau di Selat Hormuz gitu. Saya ke Pak Mahfuz, saat ini masih mencekam, tentu saja tidak hanya di Selat Hormuz, tapi juga serangan sampai meluas ke Samudra Hindia di Iran. Iran menyerang kapal di Samudra Hindia seperti itu. Anda melihatnya bagaimana kemudian ke depannya Selat Hormuz ini jika ada opsi bahkan nanti Selat Bab el-Mandeb juga ditutup seperti itu? Ya, kalau reaksi Iran kemudian berlanjut karena Amerika tidak mengendurkan atau tidak menghentikan serangan, sudah bisa dipastikan bahwa Houthi akan segera menutup Bab el-Mandab, yang artinya jalur Laut Merah ini akan tertutup. Nah, dua choke point yang akan sangat mempengaruhi kebutuhan energi dan perdagangan dunia ini akan terganggu. Jadi bukan hanya negara-negara di kawasan itu yang akan menderita, tapi sebagian besar dunia ini juga akan menderita secara ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita catat betul,
bahwa situasi memanas dan tertutupnya kembali Selat Hormuz ini kan tidak terjadi sampai ditandatanganinya MOU dan kemudian Iran membuka selat itu untuk pelayaran sesuai dengan arrangement navigasi atau pengaturan navigasi yang dilakukan oleh Iran sampai tanggal 7 Juli. Jadi ketika Amerika kemudian menyatakan bahwa MOU ini sudah berakhir dan kemudian Amerika melakukan serangan militer kembali jilid 2 ke Iran, kita lihat ada penurunan yang sangat drastis dari lalu lintas kapal yang keluar masuk Selat Hormuz. Yang sebelumnya kalau kita lihat dari mulai tanggal 18 Juni itu ada tren peningkatan jalur lalu lintas kapal yang keluar dan masuk Selat Hormuz. Artinya apa? Amerika sendirilah yang sebenarnya telah melakukan tindakan yang mengakibatkan Selat Hormuz ini tertutup kembali. Dan kenapa ada reaksi balik yang keras dari Iran? Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Tia. Yang pertama adalah Amerika Serikat ini telah mengkhianati poin kelima dari MOU yang sudah disepakati ketika Amerika melakukan arrangement dengan tangan International Maritime Organization untuk membuka jalur pelayaran di luar jalur yang ditetapkan oleh Iran yang sudah dimandatkan di dalam MOU pasal 5 itu. Dan yang kedua, sejak awal juga Iran telah mengatakan bahwa Amerika tidak punya intensi untuk mematuhi MOU ini ketika misalnya tidak mampu memaksa Israel untuk keluar dari Lebanon Selatan. Jadi sebelum Trump ini mengatakan MOU is over, pandangan Iran mengkhianati atau tidak mematuhi MOU ini. Jadi kalau kita lihat sekarang posisi Iran itu sudah betul-betul menghadapi perang jilid 2 ini dengan kesiagaan dan kekuatan penuh yang mampu bertahan dalam hitungan mereka adalah sampai 6 bulan ke depan. Oke, baik. Nah, terakhir saya ke Mbak Tia. Mbak Tia, dengan sikap yang ditujukan Amerika Serikat beberapa waktu terakhir ini dengan tidak menaati MOU yang sudah disepakati, kemudian juga Iran yang sudah memberikan pernyataan yang keras seperti itu, apakah kemudian kita tidak relevan lagi bicara soal negosiasi ataupun juga kesepakatan damai lagi? Dan apakah Iran ini sebenarnya sudah menutup kemungkinan untuk negosiasi lagi dengan sikap Amerika seperti ini? Agak pesimis ya, karena kan Iran awalnya percaya bahwa dengan cara diplomasi di Swiss itu mereka akan menyelesaikan masalah, kemudian akan berdamai. Tapi ternyata belum berapa lama ya, Mas Bray, ini langsung terjadi lagi serangan, dan serangan kali ini akan menyebabkan Iran lebih hati-hati dan bagaimana cara menaikkan kepercayaan Iran kembali untuk kembali ke meja perundingan. Sebetulnya saya awalnya itu sekitar misalnya ya mungkin mempresentasikan 50-50, mungkin sekarang 70-30 Mas. 30 itu agak susah untuk kembali merealisasikan jalur diplomasi karena memang Amerika Serikat melakukan serangan-serangan sampai 7 hari dan itu cukup vital juga memberikan efek terhadap Iran, yaitu infrastruktur sipil ya yang diserangnya. Jadi hal ini akan membuat Iran sangat hati-hati ke depannya. Apakah akan kembali ke meja perundingan? Saya menyisakannya 30%, Mas Bray. Iran masih mau. Karena di situ ada Qatar juga ya, yang saya pikir Qatar adalah satu negara kecil di kawasan Timur Tengah, tapi juga cukup signifikan bisa menyatukan antara Amerika Serikat dengan Iran. Saya pesimis dengan Pakistan. Saya melihat bahwa ada aktor baru di sini, Qatar bisa menjadi mediator. Oke, Qatar di sini yang mudah-mudahan bisa menjadi penyelamat dalam tanda kutip. Walaupun kita agak pesimis gitu, kita melihat apakah ada negosiasi antara Amerika dan juga Iran ke depannya. Kita lihat bersama-sama bagaimana perkembangannya. Terima kasih Mbak Tia Mariatul Kiptia, pakar hubungan internasional BINUS University, dan juga Pak Mahfuz Siddiq, pengamat Timur Tengah, sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Pagi. Saudara, jangan beranjak karena Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi dari Piala Dunia. Saudara, hujan gol terjadi saat Inggris meraih juara 3 Pesta Bola Dunia setelah menghempaskan Prancis dengan skor 6-4. Pemain Arsenal Bukayo Saka mencetak hat-trick. Dua pekerja migran Indonesia diduga disekap dan dianiaya di Myanmar. Mereka dipaksa bekerja sebagai admin penipuan online.
Kepala BP3MI Sumatera Barat mengatakan salah satu korban merupakan warga Agam dan pekerja migran ilegal. Tolonglah, jangan dicampur-campur lagi. Saya nggak bisa bahasa mereka. Kita sama-sama orang Indo loh, Cek. Dengan tangan terikat, pekerja migran ini menangis minta dibebaskan. Ia diduga jadi korban penyekapan dan penganiayaan di Myanmar. Lewat rekaman video, ia meminta dikirimkan sejumlah uang senilai 220 juta rupiah sebagai uang tebusan agar mereka bisa pulang ke tanah air. Mohon cek Kak, Bu, Bapak, bantu kami sekarang lagi di Myanmar, kami mau pulang ke Indo, kebaikan kali itu tidak ada itu untuk pulang. Jadinya selama kasih 4 hari untuk membayar kebaikannya untuk pulang ke Indonesia. Mohon dibantu. Mohon dibantu. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sumatera Barat menyebut salah satu korban merupakan warga Agam. Keduanya disebut merupakan pekerja migran ilegal, sehingga identitas mereka tidak terdata resmi. Info dari Dinas Agam bahwa Ayu tersebut memang warga Agam ya, warga Agam yang berangkat secara tidak resmi, ya artinya apabila PMI berangkat secara tidak resmi itu kita tidak mempunyai datanya ya. Kami sudah melakukan koordinasi dengan KP2MI atau Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terkait pemulangan PMI tersebut. Tim kami sedang draft surat ya, surat insya Allah hari ini kami layangkan ke pusat untuk nanti pusat akan menindaklanjuti untuk berkoordinasi dengan KBRI yang ada di negara penempatan PMI tersebut. Ayu dan Susi diduga dijadikan pekerja scam atau penipuan daring di Myanmar. Kini Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memulangkan keduanya ke tanah air. Rio Johannes, Kompas TV Padang, Sumatera Barat. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Pertamina merespons adanya antrian panjang kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU di Kota Manado. Menurut Pertamina, kondisi ini terjadi karena tingginya permintaan solar. Berdasarkan pantauan pada Minggu pagi, antrian masih terjadi di sejumlah SPBU seperti SPBU Malalayang, SPBU Sario, dan SPBU Ring Road. Pertamina bilang kondisi ini terjadi karena tingginya permintaan solar di wilayah Sulawesi Utara. Untuk itu pihaknya memastikan pasokan solar akan terus didistribusikan secara tepat waktu. Antrian panjang yang terjadi di sejumlah SPBU ini dinilai sopir truk sangat mengganggu pekerjaan mereka, terutama dalam prosesi distribusi barang keluar daerah. Jam, lain kali 2 jam, bahkan lain kali 1 hari. Kalau mau dapat ya lanjut ke besok. Kalau hari ini antri di sini apakah karena di lain juga full atau seperti apa? Ya antara semua pendek antriannya apa antri loh. Jadi hari ini lebih pendek daripada beberapa hari sebelumnya. Iya. Bahwa kondisi akhir-akhir ini memang adanya antrian di beberapa SPBU di Manado, Sulawesi Utara. Kami mengamati bahwa ada permintaan atau demand yang cukup tinggi akhir-akhir ini di beberapa SPBU, dan juga kami terus melakukan pemantauan terhadap konsumsi di lapangan serta melakukan penyesuaian distribusi apabila diperlukan. Namun yang kami pastikan bahwa dari sisi pasokan stok BBM di Sulawesi Utara dalam kondisi aman dan juga distribusi ke seluruh SPBU berjalan secara rutin. Informasi terkini kita akan tanyakan jurnalis Kompas TV Swingly Manderes di Manado, Sulawesi Utara. Swingly, selamat pagi. Jelaskan kepada kami bagaimana kondisi antrian BBM pagi ini dari sana. Ya, selamat pagi Nanda dan saudara. Dapat kami laporkan bahwa antrian solar di sejumlah SPBU di Kota Manado pada Minggu pagi hari ini masih terjadi
di mana antrian paling panjang kami melihat terjadi di SPBU Winangun dan juga SPBU Ring Road. Tadi sempat kami hitung ada sekitaran 30 hingga 40 kendaraan yang antri, baik antrian dari dalam SPBU hingga ke seberang jalannya lagi. Nah, dari pantauan kami, kondisi seperti ini sudah terjadi sejak 2 minggu terakhir, di mana yang paling parah itu terjadi pada 3 hari yang lalu. Sudah ada konfirmasi juga dari pihak Pertamina, di mana dijelaskan bahwa kondisi antrian ini terjadi karena adanya selisih harga yang begitu jauh antara solar dan juga Dexlight. Jadi antrian ini dipicu oleh banyaknya pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan Dexlight, kemudian beralih menggunakan solar. Dan sejauh yang kami pantau pada pagi hari ini, antrian yang terjadi di beberapa SPBU ini memang sudah setiap harinya terjadi. Ada beberapa SPBU memang yang tidak memiliki stok solar, sehingga antrian di beberapa SPBU itu juga tidak pernah terlihat. Tetapi untuk kami mencatat ada sekitar 5 SPBU, diantaranya SPBU Malalayang, SPBU Sario, ada 2 SPBU di Winangun dan 1 SPBU di Ring Road yang memang hampir setiap hari terjadi antrian. Demikian. Oke, Swingli, bagaimana dengan nasib ataupun juga tadi kan kita cermati bersama ada salah satu sopir truk begitu ya lintas daerah sehingga terganggu untuk mendistribusikan barang. Apakah ada lagi keluhan-keluhan lainnya terkait dengan kondisi ini dari sana yang Anda pantau? Iya, memang para sopir ini kerap mengeluhkan lamanya proses antrian karena mengganggu distribusi barang. Apalagi dalam antrian-antrian ini banyak sekali antrian-antrian yang diisi oleh kendaraan-kendaraan pengangkut gas LPG, sayur mayur, dan juga ada beberapa komoditas lain yang dibawa dari Gorontalo dan juga luar daerah Sulawesi Utara yang harusnya tiba di pasar pada pagi hari kemudian jadi terlambat dipasok. Nah, ini para sopir cukup mengeluhkan kondisi ini, terutama karena ada beberapa sopir yang mengaku jika mengantri hingga setengah hari maka upah kerja mereka itu hanya dibayar juga setengah hari. Kemudian lambatnya antrian ini juga mengganggu distribusi ke sejumlah pangkalan gas. Namun meski demikian kami memantau di sejumlah pangkalan gas stok tetap ada dan tidak terjadi keluhan dari ibu-ibu rumah tangga. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Swingli Mandres melaporkan dari Manado, Sulawesi Utara. Selamat bertugas kembali. Saudara, lebih dari 100 rumah di kota Drammen, Norwegia hangus terbakar. Ratusan warga terpaksa diungsikan ke lokasi yang lebih aman. Masih di Sapa Indonesia Pagi, saudara, lebih dari 100 rumah di kota Drammen, Norwegia hangus terbakar. Ratusan warga terpaksa diungsikan ke lokasi yang lebih aman. Kebakaran ini menjadi terbesar dalam sejarah Norwegia. Kebakaran hebat melanda wilayah selatan Norwegia bermula dari sebuah rumah. Api dengan cepat menjalar luas hingga menghanguskan kawasan hutan sekitar kota Drammen. Tim pemadam setempat terus mengendalikan amukan api hingga Sabtu sore. Direktorat Perlindungan Sipil Norwegia menyatakan insiden ini merupakan bencana kebakaran permukiman terbesar sepanjang sejarah. Kepolisian memastikan tidak ada laporan korban hilang. Saat ini otoritas kota Drammen masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran rumah dan hutan ini. Kita ke informasi lainnya, saudara. Kebakaran hutan di wilayah Cinco Villas, Provinsi Zaragoza, Spanyol terus meluas dan belum terkendali. Ratusan petugas terus berupaya memadamkan api yang telah melalap lebih dari 15.000 hektar lahan. Rekaman drone Garda Sipil Spanyol memperlihatkan luasnya kebakaran di wilayah Cinco Villas. Sekitar 450 personil dari berbagai instansi masih berupaya untuk menahan penyebaran api dengan fokus pada titik-titik yang beresiko kembali terbakar. Sejak kebakaran terjadi pada Rabu lalu, saudara, puluhan personil Garda Sipil beserta kendaraan dan juga drone diterjunkan untuk mendukung operasi pemadaman.
Kebakaran yang bermula di dekat kota Kres ini telah menghanguskan sekitar 15.400 hektar lahan. Sedikitnya 5 kota telah dievakuasi dan warga diminta untuk menghindari perjalanan ke wilayah terdampak, kecuali dalam kondisi yang mendesak. Tanah longsor dahsyat menerjang kota Chongqing, Tiongkok Barat Daya. 8 orang dilaporkan tewas, sementara 34 orang lainnya masih dalam pencarian setelah puluhan ribu meter kubik material menimbun permukiman. Para petugas dan tentara membersihkan material longsor di lokasi bencana dengan menggunakan alat berat. Tim penyelamat juga melakukan pencarian melalui jalur air serta mengevakuasi korban menggunakan tandu. Longsor menimbun lebih dari 10 bangunan rumah. 10 orang berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Sementara lebih dari 1.100 warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman. 800 personel penyelamat diterjunkan ke lokasi. Pemerintah Tiongkok juga mengerahkan bantuan darat dan mengaktifkan status tanggap darurat nasional untuk mendukung proses evakuasi dan penanganan korban. Material batu dan tanah longsor menyapu lereng Feng Shui, Chongqing, Tiongkok hingga menimbun lebih dari 10 bangunan rumah warga. 10 korban berhasil diselamatkan ke rumah sakit, sementara 1.100 warga lainnya diungsikan. Di tengah duka, ratusan relawan lokal bergerak cepat menyalurkan bantuan logistik menggunakan sepeda motor, mobil, dan truk menuju lokasi bencana. Saudara, informasi lainnya tetap kami hadirkan untuk Anda di Sapa Indonesia Pagi, selengkapnya usai jeda. Ya, saudara, serangan pesawat tanpa awak atau drone Ukraina menghantam sejumlah wilayah di Rusia. 8 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 60 orang lainnya terluka akibat serangan yang terjadi semalam. Rekaman video memperlihatkan kebakaran besar melanda gudang di kota Elektrostal setelah dihantam drone Ukraina. Serangan juga mengenai gudang di kota Kotovsk serta depot minyak Nogings yang memicu kebakaran dan evakuasi warga. Menurut pejabat Rusia, 7 pekerja shift malam tewas di gudang Kotovsk, sementara 1 korban lain meninggal dunia di rumah sakit akibat luka-luka. Puluhan orang lainnya dilaporkan terluka. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan sistem pertahanan udara berhasil mencegah 379 drone Ukraina di 19 wilayah Rusia, termasuk Crimea, Laut Azov, dan Laut Hitam. Sebuah serangan pesawat tanpa awak atau drone Ukraina menghantam wilayah Elektrostal, Moskwa. Insiden serangan drone di berbagai wilayah Moskwa, 8 orang tewas, lebih dari 60 orang lainnya terluka, 37 lainnya luka-luka. Puing-puing drone yang hancur juga jatuh, merusak sebuah bangunan taman kanak-kanak. Tidak ada anak-anak maupun staf sekolah yang terluka dalam kejadian tersebut. Wali kota Moskwa menyebut hampir 2.000 drone terdeteksi terbang menuju Moskwa dalam sepekan terakhir, di mana sebagian besar berhasil dilesakan jatuh. Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim operasi ini menargetkan 2 fasilitas logistik militer Rusia. Saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Minggu pagi ini. Saudara, saya Nanda Aprilia. Dan saya Bremana Tenaya pamit undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.